Kids. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita jumpa lagi di acara Impact Kid. Gimana kabar kalian? Sehat? Sukacita? Puji Tuhan. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang kaca spion. Kaca spion mobil, kaca spion motor. Ya, pokoknya kita hari ini akan belajar tentang kaca spion. Ya, memang ada gitu di Alkitab kaca spion. Mari kita belajar. Oke, sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat Tuhan pada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan hadir di sini. Berkati kami, berikan kami hikmat yang daripadamu sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berucap syukur. Amin. Anak-anak, kaca spion, ya, tahu nggak fungsinya kaca spion? Ya, kaca spion itu buat ngelihat ke belakang ya, kalau naik motor, naik mobil gitu ya, pasti ada kaca spionnya. Ya, kita lihat ke belakang, ada apa nih di belakang? Oh, ada mobil nggak yang lagi mau nyalip kita? Ya, ada apa di belakang nih gitu loh. Ada kecelakaan apa? Ya, atau ada apa di belakang kita ya gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya, di belakang kita itu ada kejadian apa ya, kita bisa tahu melalui kaca spion. Nah, kaca spion yang model baru ya, itu bentuknya kayak TV loh ya. Jadi di belakangnya itu ada kamera ya yang disambungin ke spion ya. Jadi fungsinya spion itu sebenarnya TV ya, dari kamera yang di belakang masuk ke kaca spion ya. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang kaca spion ya, dari Mazmur ya. Yuk kita buka Mazmur 143. Mazmur 143 ayat yang kelima ya. Yuk kita baca Mazmur 143 ayat yang kelima. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Ya, luar biasa ya. Daud berkata di sini ya, menulis, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Ya, jadi Daud ingat ya, Tuhan seperti apa ya masa lalu ya, begitu luar biasanya ya pemeliharaan dan berkat Tuhan yang sudah Daud rasakan ya. Sampai di sini Daudnya bilang merenungkan segala pekerjaan Tuhan ya, memikirkan perbuatan tangan Tuhan ya. Daud luar biasa ya, dari sejak kecil sampai menjadi raja, Tuhan terus pelihara Daud ya. Demikian juga dengan kita ya. Coba perhatikan ya, waktu kita nyetir gitu kan, waktu kita apalagi masuk jalan tol ya gitu ya, wah kita nyetir gitu ya, kita naik mobil, lihat kaca spion gitu ya, belakang ada apa nih, nggak berasa ya kita udah berjalan sekian kilometer ya, tanpa mengalami sesuatu hambatan ya, tanpa mengalami kecelakaan ya. Tuhan hindarkan kita dari berbagai kesulitan. Tahu-tahu udah kilometer 100 lagi, udah kilometer 200 lagi ya. Nah, itulah fungsinya kaca spion. Jadi kita bisa melihat ke belakang dan kita bisa menatap ke depan ya, supaya kita pada saat mau manuver ya, mau menyalip kendaraan lain ya, kita bisa lihat dari kaca spion itu ada mobil nggak di belakang nih, yang supaya kita tidak tabrakan ya gitu. Nah,
demikian juga dengan firman Tuhan. Ya, pagi hari ini. Ya, Daud mengatakan di sini, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Ya, aku merenungkan segala pekerjaanmu dan memikirkan perbuatan tanganmu. Buat apa? Ya, seperti kaca spion. Fungsinya buat apa? Ya, yuk kita lihat. Ya, kita lihat di Mazmur 90. Ya, Mazmur 90 ayat 12. Ya, Om Edi bacain ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itu kaca spion fungsinya. Ya, fungsi kaca spion supaya kita lebih bijaksana saat bermanuver, ya, saat mau nyalip kendaraan, ya, itu fungsi kaca spion. Dan begitu kita lihat ada mobil yang akan nyalip juga saat kita mau nyalip, kita akan menahan diri. Ya, kita menjadi bijaksana. Demikian juga dengan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, kalau kita belajar dari penyertaan Tuhan yang luar biasa buat kita semua ya, buat Om Edi juga buat kalian. Sejak dari kandungan ibu kita sampai dengan saat ini, kita bisa menghitung hari-hari yang luar biasa Tuhan pelihara buat kita. Sehingga kita menjadi orang yang bijaksana. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Ya. Ada pepatah mengatakan seperti ini. Masa lalu adalah sejarah. Saat ini adalah hadiah. Masa depan adalah rahasia. Ya, tapi bersama Tuhan kita akan belajar untuk menyerahkan masa lalu kita. Ya, belajar dari masa lalu kita, kita menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita punya spion yang luar biasa. Ya, sebagai anak-anak Tuhan. Apa spion kita? Alkitab. Ya, Alkitab ini adalah spion kita. Ya, karena di dalam Alkitab ini begitu luar biasanya berkat Tuhan, begitu luar biasanya penyertaan Tuhan yang dapat kita pelajari di sini. Ya, supaya kita dapat menyerahkan kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Ya, karena begitu luar biasa firman Tuhan yang sudah mengajarkan kita penyertaan Tuhan dari masa kejadian Adam sampai dengan masa depan. Oke anak-anak, mari kita belajar dari firman Tuhan ya tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa ya bagi kita semua. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas firman Tuhan pagi hari ini. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Begitu luar biasanya penyertaan Tuhan kepada kami dari sejak kami dalam kandungan sampai dengan hari ini. Begitu luar biasanya Tuhan memelihara dan menjaga kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bantu kami Tuhan. Bantu kami untuk menyerahkan masa depan kami kepadamu. Supaya masa depan kami terus dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan semua cita-cita kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya dalam setiap rencana kami, dalam setiap cita-cita kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan semuanya ini dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita jumpa lagi di acara Impact Kid berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Dah. Impact Kids.